Disiarkan langsung dari studio Sutarman Dental Care Samarinda, membahas topik terhangat tentang seputar Nusantara, dikemas dengan konsep obrolan santai bersama Eni Sutarman di Podcast Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada Podcast Nusantara kali ini kita akan bicara tentang narkotika dan keluarga, penguatan keluarga di dalam mengatasi bahaya narkotika. Saya akan bersama dengan seorang dokter yang masih muda. Beliau duduk di Badan Narkotika Nasional Kalimantan Timur nih. Penempatan Kota Samarinda, dan beliau ini adalah satu-satunya dokter di BNN Kalimantan Timur yang beliau adalah spesialis kedokteran jiwa spesialis kedokteran jiwa MH ini adalah Magister Hukum. Nanti kita tanya mengapa gelarnya spesialis kejiwaan dan Magister Hukum, apa hubungannya. Dan yang di sebelahnya adalah beliau adalah seorang konselor adiksi. Konselor adiksi adalah dengan Bapak Anto. Bapak Anto nanti silakan memperkenalkan diri. Beliau adalah SH MSI CHT Nanti kita ingin tahu juga apa sebenarnya, dan saya ingin memastikan bahwa narasumber saya adalah beliau sangat kompeten di bidangnya, dan beliau mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan kita orang awam tentang zat adiksi ini, seberapa besar dampaknya bagi kehidupan kita dan juga kehidupan bangsa dan negara Indonesia. Saya tanya dulu dengan dokter kita, Dr. Chandra Ramadhani. Monggo, silakan. Saya diberi pengertian tentang latar belakang pendidikan dokter. Monggo silakan dokter. Ya, baik, terima kasih Bu Eni. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih pada Bu Eni atas kesempatannya memberikan perkenalan. Iya, selamat datang dulu belum ya saya ya. Selamat datang di Podcast Nusantara. Ya. Memang tadi memang sebelumnya kalau saya sendiri memang tugas di BNN Provinsi Kalimantan Timur, khususnya di Satuan Kerja BNN Kota Samarinda. Ya memang tadi mungkin agak revisi sedikit Bu. Kalau dokter memang di dokter itu sedikit di BNN. Di BNN ini memang satu-satunya baru ada psikiater. Nah, mudah-mudahan nanti ke depan masih ada tambahan lagi psikiater di BNN di BNN Provinsi Kalimantan Timur khususnya, dan juga di wilayah Kalimantan Timur ya. Nah, karena memang masalah narkoba itu ya cukup kronis dan di Indonesia, dan khususnya juga di Kalimantan Timur dan Kota Samarinda ya dokter ya. Nah, ini latar belakangnya dokter, spesialis kedokteran jiwa. Jadi dokter menangani secara klinisnya aja dokter, tapi ada embel-embelnya MH. Jauh sekali ya dokter, kedokteran dengan Magister Hukum. Apa ini dokter artinya? Iya memang. Iya. Sebenarnya konsekuensi bekerja di Badan Narkotika Nasional kan cukup sering berkaitan dengan hukum. Oh, iya. Jadi itu yang membuat saya akhirnya selain memutuskan mengambil lanjut sekolah psikiatri, juga didampingi dengan ilmu hukum sih, saya konsultasi hukum pidana. Dalam prakteknya, karena saya juga latar belakang kedokteran, itu fokusnya saya masih terkait sama kedokteran, terutama terkait aspek hukum dari segi kedokterannya jadi dokter. Oh iya. Teknologi kedokteran kemarin saya. Kenapa yang kemarin saya fokuskan, karena semakin berkembangnya ilmu dan kemajuan teknologi itu biasanya hukum akan tertinggal. Oh iya. Nah, itu makanya saya ambil gimana sih
melindungi diri lah ya dokter, lebih ke melindungi diri. Jangan sampai mau menolong pasien tapi isunya kan yang Iya. telemedicine ya. Iya. Sementara seorang dokter kan harus memeriksa pasien secara langsung. Nah, ketika pandemi diarahkan dokter telemedicine, nah itu bagaimana status hukumnya? Itulah yang kemarin saya bahas, makanya saya ambil. Itu latar belakangnya. Latar belakang yang khusus yang MH. Iya MH-nya. Kemudian dengan Bapak Antoni, seorang konselor. Apa sih ya, apa namanya, latar belakang pendidikan Bapak Anto? Iya. Ya baik. Terima kasih atas kesempatannya Bu Eni. Terima kasih juga. Selamat datang. Ya. Ya, itu banyak juga orang tanya tentang pertanyaan Ibu juga kepada saya. Iya. Saya S1 Ilmu Hukum. Sedangkan S2 Kebijakan Publik. Ya. Tapi kok senang ada CHT. Iya. CHT. Nah, CHT-nya itu apa, seperti kayak apa, kompetensi di bidang hipnoterapi. Oh iya. Nah, orang tanya kenapa kok senangnya ke kejiwaan, dan lagi ya saya dengan Dr. Chandra memang berteman sejak saya belum mengenal tentang kejiwaan itu semacam apa. Iya. Tapi jujur saya sangat tertarik itu karena saya pernah bekerja di Badan Pemberdayaan Perempuan, di mana salah satu programnya yang menangani korban-korban kekerasan pada rumah tangga, terutama perempuan dan anak. Di situ saya dikenalkan bagaimana menimbulkan rasa empati dan simpati. Nah, setelah itu dalam karir pekerjaan saya ya bertugas di Badan Narkotika Nasional Kota Samarinda dan pernah mendapat jabatan promosi sebagai kepala sesi rehab. Nah, di sini saya difus sama Dr. Chandra yang sebelumnya pernah menjadi kepala seksi saya untuk lebih dalam, karena mungkin beliau melihat ketertarikan saya terhadap bidang kejiwaan ini. Ya alhamdulillah ada beberapa event, workshop maupun seminar-seminar yang ada keterkaitan dengan kejiwaan itu kami ikuti secara bersama, mungkin secara perorangan juga. Nah itu sampai hari ini, walau pekerjaan saya yang pokok sebagai pegawai negeri sipil di Dinas Tenaga Kerja, tapi alhamdulillah sampai sekarang masih passionnya ya, ya jadi passionnya. Panggilan jiwanya justru ke narkotika. Ya, ke narkotikanya Bu, demikian ya, Bu. karena memang ini masalah yang sangat kompleks sekali ya dokter. Ya. Tidak bisa kita tangani hanya bagian per bagian. Betul. Kayaknya memang dibutuhkan kerjasama yang menyeluruh ya dokter ya. Iya, dibutuhkan kolaborasi yang memang benar-benar keinginan kuat ya dokter ya. Iya, benar-benar harus usaha yang lebih untuk kolaborasi. Jadi betul, melibatkan semua profesional yang bisa didaya gunakan untuk menangani adiksi. Iya. Terus kalau selama ini dokter, pengalaman dokter, kemana saja sih dokter memberikan seminar atau apa, mungkin hanya di Samarinda saja atau ada pernah ke tempat lain atau maksudnya di daerah lain dokter? Oh iya, kalau mungkin saya cerita sedikit sejarahnya. Kenapa ngambil psikiatri? Memang perkembangan yang cukup pesat di dunia kedokteran itu terutama di bidang neuroscience. Nah, neuroscience dokter. Beda sama misal penyakit jantung atau pencernaan yang sudah jelas penyebabnya jantung, infarkt akut, penyebabnya sudah jelas. Tapi kalau di kejiwaan itu penyebabnya masih misteri, dan ilmuwan di seluruh dunia itu masih dalam tahap menemukan apa sih penyebab gangguan jiwa, apa sih penyebab adiksi. Nah itulah saya akhirnya tertarik untuk mempelajari lebih dalam psikiatri. Sama setelah gaungnya neuroscience itu mulai baru-baru akhir ini di dunia bahkan. Neuroscience ya di dunia. Baru di dunia. Saya baru mendengar dokter, maaf. Ya, jadi itulah yang akhirnya membuat saya tertarik dengan psikiatri dan kenapa adiksi. Untuk ceritanya waktu saya pendidikan dokter sampai dokter satu, ada stase namanya di positif jiwa kalau saya mental.
itu kita harus memilih kasus-kasus kejiwaan yang dianggap menarik untuk dijadikan dipelajari lebih dalam. Saya waktu itu pilihnya narkoba, bukan karena itu sulit, justru karena saya anggap narkoba itu penyebabnya jelas. Orang pakai gangguan jiwa lain kan kadang-kadang nggak jelas penyebabnya kompleks, nggak bisa ditentukan. Sedangkan kalau adiksi penyebabnya menurut saya saat itu jelas, dia pakai narkoba ya. Narkoba ini bikin gangguan ini. Nah, dari situlah awal mulanya saya masuk ke adiksi dan psikiatri. Jadi sampai sekarang tetap mencoba membuat jejaring, baik itu di BNN, termasuk di lembaga Pak Anto di dan juga saya sama psikiater di RSPAD juga saya membuat lembaga juga namanya Mental Health ID. Mental Health ya. Mental Health ID. Jadi dokter ini juga tergabung di dalam Mental Health ID. Startup kesehatan jiwa. Isinya juga itu menyebarluaskan edukasi kesehatan jiwa, psikiater itu terutama langsung, tidak berbatas lokasi, sifatnya nasional. Terima kasih. Berarti saya tidak ragu-ragu lagi untuk bertanya. Tidak salah saya memilih dua orang narasumber saya. Dan juga nanti para netizen boleh bertanya apa saja, mungkin pernah mengalami atau mungkin pernah punya pengalaman teman atau saudara, itu bisa kita ini ya dokter ya, bisa kita bantu mungkin ya. Kemudian saya ingin menanyakan di daerah kita, di daerah Samarinda khususnya ya, sudah seberapa hebat narkoba ini menyerang kita ya? Sudah seberapa sih? Ya, mungkin dulu kita pernah tahun 2015-16 itu kita punya prestasi yang cukup mengharukan ya di dunia. Oh iya. Iya. Kaltim itu provinsi Kaltim itu peringkat 3 tertinggi Indonesia. Tertinggi sayangnya kok yang jelek ya. Tertinggi ketiga 2015. Turun, dokter. Iya. Alhamdulillah turun. Jadi keberapa nih dokter? Jadi sekitar di luar 10 besar alhamdulillah. Oh alhamdulillah. Nggak jauh kan? Itu juga atas peserta masyarakat ini kita iya. masyarakat. Nah tapi jangan terlena dulu karena Kota Samarinda masih kita satu di Kalimantan Timur. Jadi kita memecahkan rekor ya. Jadi juara pertama untuk tingkat provinsi. Sayangnya kok narkoba ya dokter ya. Nggak tahu harus apa ini dokter. Jadi kita sedih ya. Sedih dan kita ibaratnya kita jadikan sebagai tantangan lah. Apa sih lagi yang harus kita lakukan? Salah satunya ini Iya. Salah satu usaha ya kita untuk bisa berpartisipasi di dalam menanggulangi narkoba ini ya dokter ya. Kalau pengalaman Pak Anto, ini berarti narkoba ini memang sudah di Samarinda ini terutama seperti apa sih Pak Anto sebenarnya di lapangan? Ya kurang lebih ya seperti yang disampaikan Dr. Chandra, karena saya juga pernah di BNN ya, pernah di BNN juga Pak Anto? Ya, saya sudah resign di akhir tahun 2019. Penggunaan narkotika itu sampai ke anak-anak di sampai usia 9 tahun dulu pernah. 9 tahun. Ya, pernah viral itu di nasional. Nah, itu anak jalanan yang telah diserahkan oleh dari dinas sosial dari hasil penertiban Satpol PP Kota dibawa ke BNN Kota Samarinda. Tapi karena dilihat unsur kebutuhan anak ini perlu lebih intensif lagi dilakukan perawatan, jadi dirujuklah ke Balai Rehab Tanah Merah Samarinda. Nah hasilnya pun juga setelah itu diserahkan kembali pada keluarga. Oh gitu. Nah itu ya terkait dengan anak itu juga sempat ya pernah sedemikian burukkah sampai anak-anak 9 tahun ya? 9 tahun waktu itu nama ya saya sebut namanya itu. Jadi akhirnya menjadi sebuah evaluasi. Apakah cuma satu anak, jangan-jangan anak yang lain juga terkena. Nah, alhamdulillah dari BNN
melakukan setiap mau masuk sekolah tes urin buat anak sekolah. Jangan-jangan nih karena orang tua sih Pak banyak mengatakan anak saya bukan pecandu, tapi ketika hasil tes urin positif. Nah ini kaget ya. Nah jadi alhamdulillah artinya dari kejadian itu secara positif BNN dan juga masyarakat sangat mendukung adanya tes urin bagi calon siswa baru masuk baik itu SD, SMP maupun SMA bahkan perguruan tinggi. Yang ingin saya tanyakan dokter sama Pak Anto ya, jadi narkoba ini sudah memasuki di kalangan apa saja? Apakah hanya kalangan-kalangan tertentu? Kemudian usia berapa sih? Usia berapa aja yang bisa terkena narkoba ini? Dokter. Memang BNN bersama LIPI itu sudah meneliti ya Bu ini. Memang kalau yang paling besar itu di usia produktif terutama remaja. Cuma pengalaman kami dulu sama Pak Anto di lapangan. Karena yang paling muda tadi bahkan umur 9 tahun. Dan juga yang paling tua umur 50-an Pak ya. 50 ke atas. 50 ke atas. 50 ke atas. Jadi memang selain bisa mengenai berbagai usia juga berbagai macam latar belakang. Jadi enggak hanya karena saking murahnya sekarang. Gitu ya, murah saya. Orang yang maksudnya tidak punya pekerjaan bahkan bisa pakai. Bisa ya. Bisa dipakai bersama. Tapi kalau nggak bisa pakai nanti lama-lama mungkin nyuri ya dokter ya. Iya. Berarti akibatnya memang jadi akhirnya bukan hanya faktor ini saja ya dokter ya, bisa jadi ekonomi, jadi sosial, semuanya nanti yang terkena ya imbasnya ya. Kalau pengalaman Pak Anto nih, usia berapa dan kalangan apa saja? Mungkin bisa lebih spesifik, biasanya yang terbanyak itu kalangan apa nih Pak Anto? Ya boleh izinkan saya di kesempatan ini menyampaikan data tahun 2016 itu pernah terdeteksi dari hasil survei pengguna terbesar adalah kalangan pekerja ya. Pekerja itu tadi kalau dibilang Dr. Chandra adalah usia produktif. Nah, kenapa biasanya untuk apa nih kok pekerja ini? Ya salah satu alasan yang kami pernah gali dari pengguna itu untuk menambah semangat, menambah stamina. Nah kan ada perusahaan yang menetapkan jam kerja yang mungkin nggak tentu, terutama kerja malam. Nah kalau kita normal kan, gitu ya kita tidur ya sementara mereka kerja. Nah tapi secara fisik mereka nggak kuat, tapi dengan mengkonsumsi itu mereka kuat. Bahkan ada kasus yang pernah saya tangani itu, dia kerja itu merasa nyaman. Jadi dia bilang ini obat yang menyelesaikan semua tugas saya. Kerja saya setumpuk itu bisa selesai Pak katanya dengan mengkonsumsi itu. Ini bahaya nih. Ini bahaya nih kalau bahasanya kalau dicerna. Iya. Kalau kayaknya enak banget ya dokter, bisa menyelesaikan semua tugas saya. Tugas saya kata gitu. Karena nggak ngantuk jadinya dokter. Iya, itu Bu. Awalnya begitu Pak. Terus selanjutnya bagaimana dokter? Ini akibatnya akibatnya nih yang harus diketahui. Akibatnya apa dokter? Kerusakan apa sih yang dari segi klinisnya itu pengguna narkoba itu dokter? Ya mungkin kita pakai analogi aja Pak ya. Analogi aja. Misalnya kita motor dengan kecepatan standar yang mungkin maksimal 60. Tapi sering dipakai 120. Memang merasa laju atau cepat. Kalau cepat nih laju motor. Tapi kalau sering dipakai kecepatan 120 terus diharapkan. Rontok ya dokter ya. Rontok satu-satu dokter ya. Bisa membahayakan orang lain juga ketika tidak kita kan kecepatan tinggi dan bisa memprediksi bahaya, juga akhirnya membahayakan orang lain. Nyawa orang lain juga. Tindakan kita tidak bisa kita prediksi karena semangat itu. Bisa memprediksi dan orang lain mana keluar dari itu. Gitu. Tapi akibat yang sangat yang bisa dilihat gitu lah dokter, apa sih? Misalnya mengkonsumsi itu biasanya perlu berapa lama sih untuk kerusakan? Tapi masing-masing orang lain ya, mungkin ya. Pasti ada faktor-faktor yang membuat perjalanan penyakit itu. Apa kira-kira serem gitu loh dokter? Biar kita takut gitu dokter.
Jangan cuman pas lagi senang-senangnya gitu. Apa sih yang bikin kita harus takut itu, apa kerusakan apa terbesar itu dokter? Paling AIDS. Paling mati. AIDS itu. kalau fisik kena tertular AIDS kan. Oh, Itu karena kan suntikan ya. penurunan imun kan kalau AIDS itu. Oh, Itu sudah penurunan agak imun, susah itu jadi kalau sudah AIDS. AIDS. Itu bisa karena suntikan, bisa juga ketika dia pakai Kalau- sabun, itu pertimbangan resiko tuh agak hilang pada orang yang pakai sabun stimulan terutama, itu dia berpikir positifnya saja. Jadi resiko ya, nggak terlalu dipikirkan. ya. Termasuk berhubungan dengan misalnya PSK, Oh, itu enggak, itu cara menularkan HIV yang selain jarum suntik. Jadi karena mungkin PSK-nya menggunakan narkoba atau gimana tuh dokter? sama-sama menggunakan, Oh, sama-sama menggunakan. bisa juga dipakai untuk sebelum berhubungan seksual, boleh Mm-mm. Mm. atau bisa juga karena perilakunya tidak terkontrol pada penggunaan itu. Jadi ya sembarang aja gitu, ibaratnya istilahnya itu berhubungan seksual secara tidak aman. Jadi walaupun dia misalnya nggak pakai jarum suntik, tapi ketika pakai itu hilang judgement, resikonya tidak diperhitungkan, jadi akhirnya sembarangan berperilaku. Oh iya, karena ini ya, apa namanya? Karena seperti hilang kesadaran, hilang kontrol. Jadi perilaku yang sebenarnya itu tidak terlihat, yang terlihat itu yang seram-seram justru ya. Pengalaman yang paling mengesankan dalam mengatasi pecandu ini apa ini dokter? Banyak Pak Anto ya yang bisa. Banyak orang yang mengesankan. Kita kemarin habis diskusi sama Pak Anto sebelum ikut podcast ini, kita ada pasien-pasien kita yang kita flashback, kita ingat kembali, kita bisa menceritakan yang di antara yang paling berkesan. Yang paling yang seram gitu loh Pak Anto, biar pada tahu jangan hanya senangnya aja pas pakai kita seger gitu. Nah, ya, sebenarnya banyak Bu, tapi pada kesempatan ini yang ada dua hal yang saya ceritakan. Yang serem dulu ya Bu ya. Iya. Yang serem. Gak ada yang senang juga toh Pak, semuanya serem kayaknya. Ya karena gini juga Bu ya, posisi kami di dalam program rehab itu melihat orang pecandu ini adalah orang yang sakit. Oh iya, Nah, betul. jadi apapun itu yang nggak masuk akal, nggak mungkin jadi sesuatu yang mungkin buat kami orang sakit. Ya jadi walau pendapat dia salah, tapi namanya orang sakit ya gimana ya. Nah, jadi yang paling serem itu menganggap bahwa ada yang mengatakan yang pasien yang pernah saya tangani itu dia pakai sabu di hadapan anaknya. Dia bilang, nih kenapa pas saya kasih tahu anak saya, dia biar tahu jangan tiru bapak, tapi sambil itu menurut saya tapi saya nggak boleh tertawa dengan hal itu karena dia minta didengarkan bahwa dia melakukan ini dengan penuh sadar bahwa dia kadang ngajarin anaknya jangan tiru bapak. Tapi jangan itu terjadi. Sampai makan, misalnya jangan mengkonsumsi ini loh nak, tapi dia sambil ya, yang ringannya bahasa ini gini, bapak ngerokok gitu. Jangan ikut bapak ngerokok ya, nggak tapi bagus nih. Tapi di hadapannya merokok. Tapi ini sabu. Nah itu paling. Tapi yang direkam anak kan bukan, wah nggak boleh ngerokok, bukan itu ya dokter ya. Pasti yang kenapa sih bapak kok tetap aja ngerokok? Ya makanya kalau saya bilang enak kan, kayaknya bapak kalau ini. Anak tidak pernah salah dalam mendengar apa yang dinasihatkan, tapi mudah merekam apa yang dilihatnya. Nah, iya betul. Terus kesan yang kedua dari menurut saya agak menyenangkan ini dari seorang pecandu yang pulih, yang benar-benar yang dia dengan orang tuanya bertahunan nggak ada komunikasi dalam sosial keluarga itu terputus. Setelah dapat petunjuk dari Allah Ta'ala melalui ikut program rehab, ada kesadaran dan sampai pada saat menikah mengundang saya sebagai saksi. Itu menurut saya luar biasa. Bahkan orang tuanya meminta saya untuk menjadi saksi, ini permintaan saya Pak. Dana juga karena bahagianya dia sudah pulih, mau sadar untuk kembali mau membangun rumah tangga dengan baik. Iya Pak. Jadi karena di belakang titel Bapak itu ada CHT, yaitu konselor certificate certificate hipnoterapi. Jadi Pak Anto memiliki sertifikat hipnoterapi. Nah, ini ingin kita ketahui sebenarnya kita ini ingin memperkenalkan
sebuah metode ya dokter ya, sebuah metode yang juga sebenarnya di dalam penanganan narkoba sebenarnya tidak asing, di luar negeri dilakukan jadi dokter ya. Iya. Tapi mungkin kalau di tempat kita masih awam mungkin ya dokter ya. Iya, memang Belum banyak orang yang tahu mungkin begitu ya dokter ya. terbatas juga mungkin tenaga. Oh, tenaganya belum Terus juga banyak yang ya, masyarakat juga masih takut. apa sih sebenarnya gitu ya. Kita kan mungkin awam nggak tahu nih sebenarnya hipnoterapi ini apa untuk menanggulangi narkoba gitu dokter ya. Ya, sebenarnya kalau kita bicara pendekatan narkoba, kita bicara yang secara simpel ya. Pertama kita tata laksana sistemnya pengguna ini. Kalau sistem itu bisa sistem sosial, bisa sistem masyarakatnya. Nah, yang paling bisa kita tata laksana itu adalah sistem keluarga, karena itu yang paling kecil. Oh ya, jadi yang bisa kita kendalikan gitu ya dokter ya. Iya. Bisa kita kendalikan itu adalah sistem sosial. Kemudian sistem apa dokter? Yang paling kecil tadi sistem keluarga ya. Jadi yang bisa kita lakukan atau masih bisa kita kendalikan narkoba ini adalah dengan sistem sosial dan sistem keluarga. Nah, kita ini ingin memberikan pengertian kepada masyarakat bahwa sistem keluarga ini yang akan kita pakai untuk penata laksanaan penanggulangan dan pemulihan narkoba gitu ya. Iya, Kan juga ini juga ya dokter ya, kayak preventifnya juga ada ya dokter ya. Iya. Jadi kan bukan hanya kita menanggulangi dan mengatasi, tapi preventifnya mungkin dalam keluarga ini jadi bagi Anda yang belum mengalami atau jangan mengalami ya, jangan sampai ini perlu preventif ini kita terus edukasi terus ya dokter ya. Ya, jadi dengan ketika kita fokus ke sistem keluarga, Iya. itu berbagai macam teknik banyak yang kita bisa lakukan. Salah satunya di hipnoterapi. Iya. Ada juga yang dipelajari Pak, teknik terapi keluarga yang lain, dan juga terapi pemaafan Pak ya. Ya, pemaafan. Pemaafan. Logoterapi ada juga. Teknik yang disesuaikan dengan kondisi Iya. klien dan keluarganya. Di situ disitulah nanti Pak Anto sebagai konselor keluarga bisa melihat klien sebagai bagian dari sistem keluarga yang bisa jadi dari situlah akhirnya dia menjadi pengguna narkoba dan yang juga bakal kembali setelah misalnya rehat dia akan kembali ke keluarganya. Nah, keluarganya juga harus disiapkan ya Pak. Ya, keluarga Iya. disiapkan Oh juga. iya. Jadi sebenarnya seperti apa hipnoterapi itu Pak Anto? Terus kemudian langkah-langkah konkretnya itu seperti apa? Dan kira-kira tuh memerlukan berapa lama sih untuk pemulihan? Tapi itu mungkin kalau berapa lama itu tergantung seberapa sudah adiktifnya ya dokter ya. Ya, Adiknya sudah seberapa gitu ya dokter. bisa cuma dari pengalaman Pak Anto. Oh iya, mungkin bisa dia. Ya. Jadi apa sebenarnya nih hipnoterapi itu apa sih Pak Anto gitu? Ya, jadi Bu Eni pada kesempatan ini juga ya, saya tidak ujuk-ujuk langsung melakukan kepada semua pasien atau penderita narkotika itu dengan hipnoterapi. Iya. Karena yang paling awal dari hasil asesmen dulu, Oh, dari dokter iya. ini, oh ini bisa dihipnoterapi nih, silahkan ke saya atau ke konselor yang lain. Iya. Jadi nggak bisa saya langsung memutuskan karena Oh ini harus dihipnoterapi ya, atau apa? karena Jadi saya senantiasa harus menjaga ini yang menentukan untuk pantas ini adalah dokter. Makanya ada- kolaborasinya dengan Ya. dokter kejiwaan gitu ya, ya, dokter. adapun hipnoterapi yang apa namanya bukan satu-satu metode yang bisa Oh, memulihkan. iya, Banyak iya. metode dibilang dokter Chandra. Iya. Mungkin teman-teman di luar sana pun juga netizen mungkin ada yang juga memiliki skill sepertinya kami, mungkin skill yang lain. Jadi cuma kalau kami pendekatan tadi keluarga. Hipnoterapi bermuatan religi spiritual. Jadi pertama orang tua keluarga dulu itu bukan hanya si pecandu tapi keluarganya juga diminta. Diminta apa? Pertama kalau istilah saya datang tidak dengan gelas penuh. Gelas penuh itu orang menganggap
apa sih ini? Gitu. Dan hasil lagi hipnoterapi bukan hipnotis. Nanti orang, wah nanti dihipnotis nih. Nah ini beda. Jangan sampai salah pengertian nanti hipnoterapi, wah ini dihipnotis dulu, dikosongkan, bukan gitu ya? Enggak Bu, ini secara sadar hadir menerima bahwa awal mula kan orang nggak bisa menerima, terutama keluarga. Accepted dulu ya, accepted bahwa keluarga kita ini ada yang terkena narkoba dan diterima dengan ikhlas ya, pastinya ya. Terus nggak dibiarkan, dicari jalan solusinya ya. Salah satu mencari apa orang yang bisa nangani di program apakah tadi misalnya rehabilitasi bagi pecandu dengan rawat jalan, ada juga rawat inap. Kalau rawat inap tuh yang parah banget itu. Biasanya kalau yang sudah dengan rawat jalan progresnya nggak nunjukkan masih juga, wah mungkin perlu penanganan lebih intensif lagi ke balai rehab yang merujuknya. Nah itu langkahnya adalah kepada keluarga, pertama istilah jangan gelas penuh, tadi bilang ibu disinggung, mau menerima dulu. Nah selanjutnya itu bukan hanya si pecandunya yang tangani, keluarganya pun juga, karena kalau pecandu sakit itu rata-rata biasnya juga kena itu keluarga. Seluruh keluarga yang nggak banyak digali. Iya. Ya, istilah capek, bahkan mohon maaf nih, kalau banyak pecandu kan emosi nggak terkontrol, nggak normal itu kadang bisa memaki segala macam. Kan yang keluarga yang sehat ini jadi sakit hati juga nih. Iya. Nah itu sakit, nah itu perlu dipulihkan juga. Nah kalau bicara waktu, jujur selama pengalaman saya menangani nggak berbatas waktu. Saya dengarkan sampai mereka nyaman, puas, bahkan apa yang disampaikan itu dia mendapat sesuatu putusan yang kembalinya nanti ke rumah dia bisa melakukan hal apa yang tidak diulang kembali. Nah, bahkan kalau saya menandai, ini mohon maaf misalkan, ini anak saya sudah selesai nih, Pak, tapi kok masih balik? Saya tanya itu kepada saya anak, gimana di rumah? Waduh Pak, saya kan mau keluar rumah, tapi orang tua bilang, kemana tuh? Makai lagi tuh. Kata bahasa dengan tambahan verbal, makai lagi, padahal sudah pulih, padahal dia ingin keluar biasa aja nih. Sebenarnya kalau bagi orang tua mungkin wah ini sebuah bentuk perlindungan kepada anak, jadi mau kemana ini? Jangan makai lagi ya, kayak gitu. Tapi bagi anak mungkin itu justru membuat dia lebih tertekan, down lagi ya. Jadi pengen lari lagi gitu ya. Ya makanya saya bilang tolong Bu, nadanya turunkan ya. Alangkah baiknya misalnya mau keluar, sudah kena ya, mau selamat ya. Pasti saya nggak biasa gitu Pak, perlu latihan Pak. Jadi bukan anak yang belajar, anak orang juga harus belajar. Jadi ini yang dinamakan hipnoterapi keluarga. Jadi keluarga ini perlu dididik juga untuk menghadapi seperti apa sih orang yang terkena narkoba ini gitu ya. Iya. Jadi begitu perjalanannya. Iya Bu. Nggak bisa cuma satu orang yang kita tangani. Enggak Bu, enggak. Bahkan kalau ada adiknya apa yang kamu rasakan? Kakakmu semacam apa? Gini-gini lah. Ini perlu juga ya. Nih kakakmu sakit. Jadi sifat kamu semacam ini. Dan terutama ibu yang punya anak 2, 3, 1 pecandu, jangan sampai membandingkan. Jangan tiru kakakmu tuh ya. Dengar nih kakak. Aduh, aku mau. Ya kalau mama mungkin begitu. Jangan sampai tiru loh kayak kakakmu itu. Dia dengar ya. Si kakak dengar. Sadar dia. Aduh. Aku diomongin ini. Aduh. Apalagi kalau ada temen datang. Itu gimana si A si Fulan? Masih pakai tuh. Waduh, diceritakan lagi kebobrokan aib ini. Itu jadi itu ya pelajarannya ya, bagaimana bisa menyimpan rahasia anak juga. Betul Bu, betul. Iya. Seperti suami kan Pak, betul, suami itu pakaian kita. Jangan sampai dibuka aibnya. Demikian juga si suami juga pakaian istri. Demikian juga anak ya, anak juga ya? Sama Bu, sama. Anak itu juga pakaian kita sama dengan gitu ya. Kalau kita buka aib anak kita juga dengar nih. Dengar, lah mamaku semuanya diceritain ke orang malu, gitu ya. Malu, sangat malu. Tapi tidak dihargai ya dokter ya. Jadi beratnya melukai lah ya Pak ya. Melukai lagi. Down lagi. Ya sudahlah, aku kabulkan aja lah. Anggapan orang tua jadi buruk, ya udah jadi buruk. Iya. Makanya kalau saya yang menguatkan kepada keluarga, ibu, bapak, hati-hati dengan ucapan. Jadi ini terapi yang dilakukan. Karena terapi keluarga. Ibu itu juga doa saya bilang. Sekalipun ibu nggak berucap. Spiritual ya. Makanya ada salah satu tadi disebut terapi pemaafan. Itu saya sampaikan. Pemaafan. Saya bilang
ibu, bapak, kalau anak yang mau sembuh, selesaikan dulu diri, mau memaafkan anak. Kalau bapak dan ibu masih marah, kalau istilah kami belajar tentang gelombang otak, itu bisa terpapar ke jiwa anak. Mengapa Tuhan yang menutupi gelombang otak kita, jiwa kita nggak kelihatan, supaya kita tetap berbaik sangka dengan orang lain. Coba dilihat kan gelombang otak kita yang nggak suka, benci, mungkin kita akan nggak bisa bersama di sini, kan kita tahu dia bohong-bohongan ya. Nah itu Bu, makanya saya bilang jaga prasangka orang tua. Jika ada anak melakukan kesalahan, maafkan, mohon pada Allah. Keikhlasan ya, untuk saling menerima ya. Iya. Itu yang paling penting. Iya Bu. Tapi tidak gampang itu, hanya mudah diucapkan, tapi untuk melakukannya perlu latihan ini ya dokter ya. Perlu latihan. Perlu terapi. Terapi. Pelan-pelan. Dikasih pemahaman pelan-pelan bahwa yang pertama perubahan sedikit apapun yang dari anak. Tapi asalkan itu lebih baik. Mantap disyukuri. Harus melihat dan acknowledge, diungkapkan, oh perubahanmu ini loh walaupun sedikit, tapi orang tua tuh menghargai. Ya, diberikan penghargaan ya. Mungkin dipuji, diberikan apresiasi lah. Apresiasi. Gitu. Dan jangan pernah ngungkit lagi masa lalu. Itu yang paling susah itu Pak. Apalagi perempuan. Aduh. Ini yang tempatnya ngungkit-ngungkit ini Pak. Tapi nggak mesti perempuan juga Bu. Oh, bapak-bapak juga gitu ya? Ada juga bapak, ibunya sudah bahasanya udah bagus. Ibaratnya otomatis ya. Iya. Perlu bantuan memang. Oh iya. Terus diingatkan terus ya, diingatkan. Jadinya otomatis ya. Iya benar. Karena kita memang sebenarnya keinginan kita dalam keluarga mungkin nggak kepengen begitu, nggak kepengen anak kita balik lagi. Kita tuh menyampaikan dengan bahasa-bahasa yang sebenarnya inginnya supaya tidak balik lagi, mengingatkan dia untuk tidak balik lagi. Jangan balik lagi loh, jangan dengan teman-teman yang sama loh, jangan pakai lagi loh, gitu. Tapi justru sebenarnya yang inilah yang justru merusak ya dokter ya. Kalau saya bilang tidak ada anak yang ingin dilahirkan menjadi pecandu, nggak ada. Ya betul. Karena juga tadi dia seorang pengguna itu nggak serta-merta tiba-tiba jadi pengguna. Ya berproses. Jangan-jangan malah dari keluarga juga. Ada salah juga dari keluarganya. Ya ini yang menerima ini ya dokter ya. Jadi kita kayak refleksi diri dulu ya. Iya. Sebenarnya apa yang terjadi dengan anak kita? Mengapa sampai seperti ini? Iya Bu. Jangan-jangan karena saya kelahi terus dengan bapaknya, mungkin gitu ya. Anaknya mau pulang, paling juga di rumah kelahian aja isinya, mungkin bisa jadi seperti itu ya. Nah juga melalui dengan pendekatan tradisi spiritual yang saya sampaikan kepada keluarga adalah terkait perlunya menjaga makanan minuman buat keluarga, karena dalam Islam sesuatu yang haram itu akan mempengaruhi sifat pemakannya. Ya salah satunya ke masalah narkotika. Iya. Jadi sumbernya ya dokter ya, kalau dalam Islam ya kita dari yang mulai kita makan, mendapatkannya, mengolahnya sampai harus halal gitu ya. Insyaallah. Pengaruh dari situ, cuma umumnya ada faktor yang membuat Samarinda itu menjadi lebih rentan dibanding kota yang lain. Karena Samarinda sebagai Bapak juga cukup tinggi. Karena kedua kota ini kota besar ya, lalu lintas keluar masuk. Oh iya, pengaruh. Dan juga dari luar. Pendidikan juga tingkat penghasilan juga itu mengaruhi tingginya suatu kasus narkoba di suatu tempat. Apalagi kan Jakarta, Sumatera Utara. Jadi makin tinggi penghasilan itu lebih rentan ya dokter ya? Menguatkan dengan faktor yang lain. Oh iya. Lalu lintas narkoba jadi jalur utama. Ini kan dari utara, kalau misalnya Sumatera Utara juga tinggi kan, dari utara juga. Oh terbukanya jalur masuk, pintu masuk. Misalnya kita ada bandara, ada kapal gitu ya dokter ya? Jadi dari luar masuk semua, salah satu. Karena cenderung lebih maju, lebih istilahnya lebih produktivitasnya tinggi, jadi mungkin tidak seperti di desa bisa saling mengawasi. Kalau di kota lebih cenderung susah untuk saling mengawasi karena sibuk masing-masing. Itu salah satu faktornya di mana ketika faktor berkumpul jadi satu,
itulah yang memudahkan suatu tinggi kasusnya. Oh gitu ya. Kalau Pak Anto, apa Pak Anto pengalamannya? Kenapa kok kira-kira analisis Pak Anto misalnya Samarinda jadi kota yang Ya kalau 3 tahun 4 tahun terakhir itu nggak kebayang saya iya begitu masifnya penggunaan narkotika. Tapi saat ini menjadi tersadar saya bahwa Kaltim salah satu IKN di mana Jakarta kenapa jadi bisa penggunaan narkotika? Mungkin ya karena ibu kota negara yang dimana akses jadi dari target luar juga mungkin ya dokter ya. Iya, bisa Target pengedar ini ya. Benar. Apalagi yang disasar ini kan kaum muda, anak-anak muda. Bahkan dulu ada yang dikatakan narkotika yang sudah dipoles dengan fermen segala macam itu sempat viral juga. Para ibu-ibu gimana nih sudah dikenalkan zatnya menjadi ketagihan itu kan. Nah, berarti dari kecil gitu ya. Satu hal juga yang perlu diketahui oleh masyarakat kita untuk Kalimantan Timur itu ada namanya inhalant. Itu penggunaan narkotika dalam bentuk lem. Itu lebih parah lagi yang dihisap dari dihisap inhaler ya, inhalant ya. Nah, itu lebih parah juga. Tapi alhamdulillah di Kaltim sudah ada peraturan daerah terkait pelarangan tentang inhalan itu dan sudah ada juga pembentukan satgas-satgasnya untuk penanggulangan inhalan itu. Ya, jadi kalau kita teruskan ini mungkin sampai besok belum selesai karena masih banyak sekali yang ingin kita ketahui seperti apa bentuk-bentuk narkoba. Mungkin besok bisa kita tampilkan dengan gambarnya dokter ya. Seperti apa kemudian penyebarannya, perusakan di dalam tubuh itu kita harus tahu juga, dan kemudian penanggulangannya seperti apa. Masih banyak sekali pertanyaan-pertanyaan di dalam kepala saya dan mungkin juga pertanyaan-pertanyaan pemirsa. Mungkin untuk selanjutnya kita akan terus berkolaborasi untuk kita membicarakan ini ya Pak Anto ya. Siap, untuk memberikan pengertian kepada semuanya. Amin. Supaya tidak terjadi Kaltim ini menjadi pusat kemudian setelah masuknya IKN ya. Mudah-mudahan. Demikian podcast Nusantara kali ini, mudah-mudahan memberikan informasi yang sangat berguna bagi semuanya. Kalau bisa kita simpulkan bahwa yang pertama kali harus kita lakukan adalah menerima, accepted apapun yang terjadi, anak kita atau keluarga kita sedang sakit. Jadi penanggulangannya adalah menerima dulu. Dengan ikhlas, baru kita bisa melakukan terapi yang selanjutnya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, subscribe, dan komen.